Non saya Pak, saya pengen lihat cara kerjanya nih Pak Nje. Kan tadi Bapak sempat menjelaskan soal di sini melihat jam waktu pagi sampai ke sini nje Pak. Iya. Nah, di sini ini ada tengah-tengahnya ada angka-angka ini menapa nje Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Ini angka-angka untuk menentukan derajat setelah zuhur. Jadi setelah zuhur untuk menentukan berapa derajat waktu subuh. Berarti nanti kalau kita jam 12-nya ini berarti subuhnya jam sekian di waktu konvensional gitu loh. Jadi ini keterkaitan dengan waktu dengan jam konvensional. Intinya seperti itu. Untuk menentukan berarti subuhnya jam berapa. Nah, waktu istiwanya sekarang jam konvensional jam 11.45. Berarti subuhnya mestinya jam 4 sekian. Lah ini ada rumus ini yang harus dipakai. Di sebelahnya ini kok ada Yoni Pak? Oh, nah ini Yoni ini kita meyakini bahwa ini Yoni kan di sejarah itu, catatan sejarah itu bahwa Yoni itu adalah altar persembahan. Ini merupakan satu sarana dari masyarakat Hindu waktu itu adalah untuk altar persembahan ya, karena mereka menganut animisme, sehingga dimanapun tuh ada roh suci yang bagi mereka itu tinggal dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pemirsa wisata Nusantara, saat ini saya sedang berada di Masjid Kauman Bantul di wilayah Bantul. Nah, di belakang kita ini ada jam matahari atau jam banjat, dan di sini sebenarnya ada Yoni. Nah, kita dilihat di sini Yoninya itu tertutup ya. Dan ini sepertinya untuk menaruh sesaji ya, sesajen gitu. Nah, kita nanti akan bertemu narasumber, kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan asal-usul atau sejarah dari jam matahari dan Yoni ini yang berada di area masjid. Kok bisa itu loh pemirsa, masjidnya tuh kok bisa sampai ada Yoni dan jam matahari di sini, mungkin asal-usulnya seperti apa. Nah, ini kita mungkin bisa sedikit lihat ya Yoninya. Oh, ini Yoninya ini nggak seperti Yoninya tidak seperti pada umumnya, jadi dia tidak ada seperti biasanya kan ada seperti mengalirnya. Ini tertutup, atasnya tertutup ya. Dan ini nanti kita akan tanya ini di eranya siapa, awal mula penemuannya seperti apa. Dan ini jam mataharinya pemirsa ya, ini atasnya tuh seperti ini tuh. Ini cuaca mendung jadi bayangannya tuh nggak kelihatan. Nah, pemirsa, di situ tuh kayak ada nomor-nomor, terus kayak ada apa ya, ini kita nggak paham ini cara hitungannya tuh seperti apa, kita nggak paham. Ada garis-garisnya.
Non sewu Pak, saya pengen lihat cara kerjanya nih Pak Nje. Kan tadi Bapak sempat menjelaskan soal di sini melihat jam waktu pagi sampai ke sini Iya, nje Pak. iya. Nah, di sini ini ada tengah-tengahnya ada angka-angka ini menapa nje Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Ini angka-angka untuk menentukan derajat setelah zuhur. Jadi setelah zuhur untuk menentukan berapa derajat waktu subuh. Berarti nanti kalau kita jam 12-nya ini berarti subuhnya jam sekian di waktu konvensional gitu loh. Jadi ini keterkaitan dengan waktu dengan jam konvensional. Intinya seperti itu. Untuk menentukan berarti subuhnya jam berapa. Nah, waktu istiwanya sekarang jam konvensional jam 11.45. Berarti subuhnya mestinya jam 4 sekian. Lah ini ada rumus ini yang harus dipakai. Tadi Bapak juga bilang kalau ini juga selain untuk waktu sholat juga bisa untuk ini ya Pak? Ya. Musim ya? Musim. Ya. Di samping itu nanti jadi ada arah bayangan ya. Bayangannya kan nanti akan bergeser seperti ini, seperti itu. Jadi akan bergeser tidak mesti lurus. Tidak mesti lurus ya Pak. Lah ini pergeseran seperti ini yang membentuk bayangan ini yang bisa untuk menentukan waktu musim. Atau cuaca ya. Karena matahari itu kan orbitnya nggak selalu sama ya selalu Pak. sama. Jadi miring gini ini sudah masuk waktu kemarau. Ini waktu penghujan bayangannya lebih besar lebih panjang ke sini. Non sewu Pak, di sini tuh juga ada garis-garis ini kan menunjukkan apa Pak? Nah ini jam dari ini kan ada angka di sini ya. Ini jam 7, angka 7, angka 8, angka 9, 10, 11, 12. Nah ini mesti pas 12 mesti di sini. 12 waktu istiwa di jam konvensional berapa itu dengan rumus astronomi. Setelah itu jam 1, jam 2 mestinya bayangan ini sekarang hanya pas ada matahari ini mestinya di posisi di sini bayangan. Mangsa kelima, mangsa kapat, mangsa 2 ini pucuk ujungnya ini yang menentukan. Nah, kadang ini gini ya, Pak, kadang di sini kan Mas. Betul. Nah, kadang nanti mataharinya orbitnya di mana terus nanti di sini. Ya. Terus nanti di sini gitu. Kadang mepet di sini. Kadang bisa mepet sampai ke sini. Nah, ini. Ya. Pak, berarti sekarang Pak non sewu masih ada nggak Pak mungkin saat ini yang bisa membaca ini rumus-rumus ini? Ini sudah orang tua, kalau saya masih terbatas, tapi orang tua masih ada sih sebetulnya. Tapi generasi kita aja yang kurang kurang kreatif. Kurang ada ahlinya juga di Tegalrejo. Ini sudah hadir narasumber kita ya, itu kenalan dulu dengan Bapak siapa meniko? Pak Haryadi. Pak Haryadi. Ya. Pak Haryadi bisa dijelaskan? Pak Haryadi di sini selaku apa ini Pak? Iya, saya selaku ketua takmir. Ketua takmir di Masjid Kauman. Masjid Kauman. Bapak non sewu, di sini kan ada jam matahari dan yoni. Mungkin bisa diceritakan asal usulnya kok bisa sampai ada di sini Pak? Monggo Pak. Kalau jam bancet ini aslinya kan bagi astronom Islam ini merupakan satu penemuan yang luar biasa. Ini ditemukan oleh Ibnu Satir ya di Damaskus, Syria sana. Jadi ini pertama kali digunakan tuh di menara masjid dinasti Umayyah sana. Itu pertama kali 1300 sekian, jadi abad ke-14. Untuk masjid ini kan berdiri di abad ke-16. Jadi kita meyakini bahwa jam bancet itu ada ya sejak berdirinya masjid ini. Cuma karena sudah terlalu lama mungkin rusak ya. Nah, ini buatan yang terbaru atau mungkin sudah dibangun ini tahun 1946. Ini namanya jam bancet. Kalau kita menamakan jam bancet aslinya adalah sundial atau solar system. Artinya ini adalah jam bukan jam konvensional seperti sekarang, tapi jam yang didasarkan pada bayangan sinar matahari. Ini sebenarnya adalah yang paling dapat kita gunakan adalah untuk menentukan waktu istiwa. Istiwa itu apa? Istiwa itu adalah posisi matahari tepat
tegak lurus dengan bumi, dan itu bayangannya itu adalah namanya istiwa. Dan begitu matahari bergeser 1 atau 2 derajat itu berarti itu masuk waktu zuhur. Itu yang bagi kita ini justru fungsinya adalah untuk menempatkan atau mengecek tepat dan tidaknya jam konvensional yang kita pakai selama ini. Terus di samping itu di sini ada data-data, rumus-rumus ini di plat atau dial ini, karena ini bangunannya ini kan dari bodi, kemudian plat atau dial, kemudian ini nomon ini adalah atau paku, ini yang untuk menentukan bayangan matahari tepat di mana di garis ini. Ini pas jam 12, bayangannya begitu bergeser ini jam 1, jam 2, jam 3 dan seterusnya. Nah, kalau pagi kan dimulai dari sini jam 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini kenapa kita pertahanan karena ini merupakan peninggalan. Kita meyakini bahwa ini peninggalan yang membangun masjid ini, yakni Panembahan Buduk, yang beliau membangun masjid ini 1570 sekian, 1576 ya. Jadi ini hampir berbarengan dengan berdirinya Mataram. Makanya beliau ini mempunyai gelar Panembahan karena itu hadiah dari Panembahan Senopati. Mataram Islam ya, ya Pak? Mataram Islam Ya. itu. Ya. Terus Nah, ini. kemudian Pak di sebelahnya ini kok Ya. ada Yoni, Pak? Oh, Nah, ini. Yoni ini kita meyakini bahwa ini Yoni kan di sejarah itu, catatan sejarah itu bahwa Yoni itu adalah altar persembahan. Ini merupakan satu sarana dari masyarakat Hindu waktu itu adalah untuk altar persembahan ya, karena mereka menganut animisme, sehingga dimanapun tuh ada roh suci yang bagi mereka itu tinggal dewa. Ini adalah untuk persembahan untuk pemujaan bagi umat Hindu, dan kenyataannya kan di masyarakat Hindu itu dimanapun tuh ada sebagai sarana untuk ibadah. Bagi mereka itu ada pohon besar, kemudian ada gunung, kemudian ada satu tempat yang bagi mereka itu ada roh sucinya, itu mesti akan sering ada persembahan atau sesajen di situ. Nah, ini salah satunya di tempat ini dulu karena merupakan satu hutan yang bagi mereka itu wingit, ada roh sucinya, termasuk ada pohon besar dan lain sebagainya, sehingga di sini itu dulu adalah untuk persembahan umat Hindu di sekitar sini. Ya, ini di tempat di sini. Dan itu bagi kita dipertahankan karena Panembahan Buduk juga tidak membuang dengan sia-sia, tapi justru dipertahankan itu sebagai bentuk toleransi. Toleransi Dan beragama kita, ya. Toleransi beragama, kita umat Islam ini menghormati umat Hindu. Ini bagi mereka, bagi umat Hindu adalah sebagai sarana yang mereka butuhkan untuk melaksanakan ajaran kepercayaannya. Ya, Pak Nun Sewu, tadi Bapak kan sempat mengatakan soal Panembahan Bodo. Nah, itu beliau itu siapa, Pak? Oh ya, Panembahan Bodo ini adalah sebenarnya adalah nama aslinya Raden Trenggono. Raden Trenggono itu pemberian nama oleh Sunan Kalijogo sebagai gurunya. Aslinya adalah Raden Pangeran Arya Banding. Ini merupakan cucu dari cucu dari Adipati Terung di Terung atau Krian Sidoarjo sana. Nah, jadi ini dulu Adipati Terung adalah cucu dari Prabu Raja terakhir Majapahit, Brawijaya 5 ya? Brawijaya 5 atau Brawijaya Pamungkas. Dia mempunyai cucu, salah satunya adalah dari putra Arya Damar atau Adipati Palembang, terus berputra
Adipati Terung. Kemudian lah ini adalah cucunya dari Adipati Terung. Oleh Sunan Kalijogo diangkat sebagai murid, kemudian mensiarkan agama di sekitar sini, membangun masjid bersama Sunan Kalijogo atau arahan dari Sunan Kalijogo. Terus Raden Trenggono ini karena punya jasa bagi Panembahan Senopati untuk membuatkan masjid, makanya masjid ini aslinya itu hampir mirip dengan Masjid Gede Kota Gede. Nah, jasa beliau untuk membuatkan masjid ini oleh Panembahan Senopati diberi penghormatan, diberi penghargaan, diberi titel juga Panembahan sebagaimana Panembahan Senopati, sehingga terus selanjutnya menyai sebutan Panembahan. Kenapa Budu? Budu itu maksudnya adalah beliau tidak mau mewarisi sebagai Adipati Terung, karena dia pewaris tunggal Adipati Terung di Liang Sidoarjo sana. Di samping alasannya adalah untuk siar agama Islam, tapi juga beliau karena merupakan keturunan dari Brawijaya Pamungkas, lebih memilih untuk menjadi siar agama Islam karena waktu itu dia sudah kekuasaan sudah beralih ke Demak, jadi tidak merasa enak atau tidak nyaman kalau dia sebagai cucu dari Adipati Terung, dia meneruskan mewarisi jabatan Adipati di bawah kekuasaan Demak. Nah, Pak non sewu, kan ini ada jam banjat atau jam matahari dan yoni. Nah ini waktu itu awal mulanya itu yang pertama kali ditemukan yang mana Pak? Iya, sama bersamaan. Jadi pertama kali ditemukan kan ini pada saat bangun masjid. Setelah itu jam banjat itu adalah sebagai sarana Panembahan Bodo untuk melengkapi kebutuhan masjid ini kan gitu. Jadi ya yang jelas ada ini dulu, baru itu dibuat gitu. Itu dibuat waktu itu ahlinya memang dari Magelang, dari Semarang, Magelang itu. Dan jam banjat itu mesti di daerah-daerah pelosok atau daerah Islam yang mungkin masih mewarisi tempo dulu mesti ada. Pak, berarti ini masjid ini peninggalan Sunan Kalijogo juga Pak? Ya bersamaan. Ya, tapi yang membuat itu bukan Sunan Kalijogo. Bukan. Ya. Tapi bersamaan dengan Sunan Cuma Kalijogo. atas arahan dan petunjuk dari Sunan Kalijogo. Oh, arahan untuk membangun masjid di sini. Iya, gitu ya, Pak? iya. Oh, iya. Berarti kan ini kan ada jam banjat dan jam banjat ini masih aktif ya Pak? Masih kita gunakan. Masih digunakan Yes. ya. Dan kalau misalnya ini kan yoni, itu berarti kan ada nggak Pak misalnya umat Hindu yang kemudian ibadah di sini juga? Tidak, jadi sampai sekarang kan untuk Wijirejo daerah kita ini kan sudah tidak ada umat Hindu, jadi sudah dipakai, dan ada tempat lain yang bagi umat Hindu itu lebih nyaman untuk dipakai, itu di Mangir sana. Itu ada petilasan dari Ki Ageng Mangir, dan di sana sudah untuk beribadah umat Hindu di Jogja dan sekitar. Ya, tapi ini sama warga tetap dirawat ya, Pak, ya tetap dirawat. Ya. Itu sebagai simbol toleransi ya. antar umat beragama. Oke, Bapak matur nuwun Iya, sangat semua sami-sami. informasinya diparingi sehat selalu. Iya, amin, matur nuwun. Nah, pemirsa, sekian perjalanan kita dari Masjid Kauman Bantul. Ikuti terus perjalanan kita berikutnya. Matur nuwun. Wassalamualaikum. Salam rahayu, rahayu, rahayu.